Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bertemu lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dianugerahi umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dikisahkan bahwasannya ada seorang pemuda dari Bani Israel yang menderita sakit keras hingga parah. Berobat kemana saja hasilnya tetap nihil. Si pemuda tidak berhasil mendapatkan kesembuhan. Karena sangat begitu parahnya, ibunya mengucapkan nazar, jika anaknya tersebut sembuh dari penyakitnya, ia akan keluar dari alam dunia selama 7 hari. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kesembuhan kepada anaknya, ia tidak dapat melaksanakan nazarnya sebab tidak mengetahui bagaimana caranya keluar dari alam dunia. Di suatu malam ketika tidur, sang ibu bermimpi didatangi seorang berjubah putih seraya berkata, "Penuhilah nazarmu agar kelak tidak mendapat musibah yang berat dari Allah." Orang berjubah tersebut memberi petunjuk agar perempuan itu dikubur hidup-hidup selama 7 hari lamanya. Pagi harinya ia pun memanggil anaknya dan menceritakan apa yang ada di dalam mimpinya semalam. Lantas ibu tersebut memerintahkan anaknya agar menggali kuburan di tengah-tengah perkuburan umum dan menguburkannya hidup-hidup. Si anak kemudian melaksanakan perintah ibunya. Ketika ibunya sudah turun ke liang kubur, ia berdoa, "Wahai Tuhanku, aku telah melakukan kewajibanku melaksanakan nazar, maka lindungilah aku di dalam kubur dari segala mara bahaya." Selesai berdoa, anaknya menutup kuburan dan dengan tanah. Kemudian tak lama di dalam kuburan, ibu itu melihat cahaya memancar dari atas kepalanya. Setelah dilihat, ternyata ada lubang seperti jendela. Diintipnya lubang tersebut, alangkah terkejutnya sang ibu melihat ada taman besar dan di dalamnya ada 2 orang perempuan yang sedang duduk. Keduanya memanggil-manggil, "Wahai perempuan, keluarlah dari tempatmu dan bergabunglah dengan kami di sini." Tiba-tiba lubang itu menjadi lebar sehingga ibu itu pun menyusul mereka berdua. Ibu itu mengucapkan salam kepada mereka berdua, akan tetapi kedua perempuan itu tidak menjawab salam. "Kenapa kalian berdua tidak menjawab salamku?" Kedua perempuan tersebut menjawab, "Mengucapkan salam dan menjawab salam adalah sebagian dari ibadah dan kami sudah tidak dapat melakukannya." Di saat mereka sedang duduk di tepi telaga sambil asik ngobrol, tiba-tiba ada seekor burung hinggap di kepala salah satu perempuan itu, lalu mengipasinya dengan kedua sayapnya. Kedua burung lainnya menghinggap di kepala perempuan kedua, lalu melukai kepalanya dengan paruhnya. Lalu ibu itu bertanya kepada perempuan pertama, "Sebab apa engkau memperoleh kemuliaan dan kenikmatan ini?" Perempuan pertama menjawab, "Semasa di dunia aku selalu patuh dan taat kepada suamiku, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan padaku." Lalu ibu itu pun bertanya kepada perempuan kedua, "Sebab apa engkau mendapatkan siksaan pedih seperti ini?" Perempuan kedua menjawab, "Ketika hidup di dunia aku tekun beribadah, namun aku durhaka kepada suamiku, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan siksaan yang amat pedih seperti yang engkau lihat. Suamiku tidak meridhoiku sampai aku meninggal dunia."
Oleh karenanya, jika engkau telah kembali ke dunia lagi, maka sampaikanlah minta maafku kepada suamiku. Barangkali suamiku berkenan memaafkanku dan meridhoiku. Setelah 7 hari lewat, dua perempuan itu berkata, berdirilah dan masuklah di kuburan, karena anakmu sudah datang menjemputmu pulang. Ketika sang ibu memasuki kuburannya, anaknya sudah selesai menggali kuburannya, kemudian mengeluarkannya dari dalam kuburan dan membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, berita tersebar luas bahwa dirinya masih hidup dan berhasil memenuhi nazarnya. Banyak tetangga yang datang dan ingin mendengarkan pengalamannya. Tanpa didasari, ibu itu melihat suami perempuan yang mendapat siksaan di alam kubur, lalu menceritakan apa yang dialami istrinya. Perempuan itu memintakan maaf dan ridho kepada suami perempuan tersebut. Setelah mendengarkan ceritanya, suaminya mau memaafkan dan meridhoi mendiang istrinya. Kemudian malam harinya sang ibu bermimpi bertemu dengan perempuan tersebut. Lalu perempuan itu berkata, aku sekarang sudah terbebas dari siksaan sebab pertolonganmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membalasmu dengan kebaikan dan mengampunimu dari segala kesalahan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabat dari kalangan kaum wanita, perhatikanlah bahwa posisimu dari dirinya yaitu suami, karena sesungguhnya dia adalah surgamu dan nerakamu. Hadis riwayat Ahmad. Jika suami adalah surga dan neraka bagi istri, maka seorang istri hendaknya berusaha keras untuk mendapat membahagiakan suami. Dengan mengetahuinya, seorang wanita akan berusaha keras untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat terpuji, sehingga dapat mengantarkannya kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik wanita adalah seorang istri yang membahagiakan suaminya ketika dia memandanginya, menaati ketika dia memerintahkannya, dan tidak menentangnya dalam urusan diri dan hartanya sehingga menyebabkan kebenciannya. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Al-Hakim. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.